Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istianatul Hidayah, mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Usuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, pada malam ini saya sudah bersama narasumber saya yang bernama Devi Afriani. Nah, beliau ini berasal dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, langsung saja kita sapa Teh Devi ini. Bagaimana Teh? Halo Teh, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Teteh ini berasal dari mana Teh? Saya berasal dari Pandeglang, Labuan tepatnya sih. Asli orang Pandeglang. Asli banget. Berarti dari kalau berangkat ke kampus itu pulang pergi atau di kosan atau bagaimana Teh? Kebetulan saya itu anak rantau, bisa juga dibilang anak rantau. Jadi saya tinggal di daerah Serang, tepatnya di Kaloran, di Pondok Pesantren atau Hiriyah. Oh, siap. Sekarang semester berapa Teh? Sekarang lagi proses semester 6. Semester 6. Jadi Teh Devi ini mahasiswa, salah satu mahasiswa rantau berasal dari Pandeglang, Labuan Pandeglang. Nah, ini Teh kita langsung ke pembahasan ya. Oke, boleh. Sudah seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya Fakultas Usuluddin dan Adab itu berada di kampus 1 Teh. Nah, sekarang itu dipindahkan ke kampus 2. Nah, Iya. bagaimana tanggapan Teteh mengenai perpindahan Fakultas FUDA dari kampus 1 ke kampus 2? Menurut saya itu menyulitkan ya Teh. Kenapa bisa disebut menyulitkan? Karena mengingat posisi saya yang berada di Kaloran, sedangkan jarak kampus 2 itu kan ada di Palima. Jadi kayak sangat jauh dari Kaloran dan juga Palima. Untuk bisa berangkat ke kampus, saya harus menempuh jarak yang cukup jauh dan membutuhkan 2 angkot untuk sampai ke sana. Dan terlebih kelas fakultas kita, Fakultas FUDA itu kan berada di dalam. Dan sedangkan dari luar itu sangat jauh sekali ke fakultas sehingga menyulitkan saya kembali untuk sampai pada tepat waktu gitu di kampus. Gitu sih. Lalu bagaimana cara Teteh untuk menyiasati perjalanan dari tempat tinggal Teteh ke kampus 2? Nah, kalau untuk mensiasatinya alhamdulillah gitu ya. Di saya sendiri itu tinggal di pondok pesantren atau Hiriyah ini maksudnya tidak sendiri, yang berasal dari UIN gitu. Ada beberapa mahasiswa juga, karena di Ato ini merupakan banyak sekali anak UIN yang juga mondok di sini. Jadi pengurus dari pondok Ato itu juga mensiasati dengan menyediakan angkot untuk kami berangkat kuliah gitu. Jadi sama angkotnya langsung diantar depan fakultas. Fakultas, oke, baik. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Teh. Lalu bagaimana dengan fasilitas kampus dan lingkungan kampus UIN? Nah, oke, kita bahas satu persatu ya. Mengenai fasilitas kampus, bukankah bus di UIN sudah beroperasi untuk menjemput mahasiswa UIN dari gerbang ke fakultas-fakultasnya? Nah, untuk masalah itu sejujurnya saya pun pernah merasakan fasilitas transportasi yang sudah disediakan oleh UIN. Cuma yang saya sayangkan tidak ada jadwal khusus yang disediakan oleh kampus untuk menjemput mahasiswa. Jadi ketika kita harus menunggu bus itu untuk mengantarkan kita bisa saja terlambat gitu untuk sampai di kampus pada tepat waktu. Sedangkan kita kan mengejar waktu untuk bisa masuk pada tepat waktu gitu sih. Oke, jadi beroperasi, cuman belum ada jadwal Ya, pastinya ya Teh. jadi masih kita harus cepat gitu. Oh iya, siap. Kemudian bagaimana tanggapan Teteh mengenai lingkungan di kampus 2? Menurut saya lingkungan di kampus gue cukup memberikan kenyamanan ya. Fasilitasnya pun udah bisa dirasakan oleh mahasiswa, dari mulai kebersihan pun sudah saya bisa lihat selalu dijaga oleh para pegawai kebersihannya, dan juga beberapa stafnya juga memberikan pelayanan yang baik, memberikan kesopanan kepada kita para mahasiswa gitu. Pelayanan yang cukup baik seperti itu. Ya. Nah, lalu kemudian pembahasan selanjutnya, bagaimana dengan lingkungan pergaulan mahasiswa di kampus UIN? Menurut saya pergaulan UIN cukup baik ya.
maksudnya mereka melakukan hal-hal yang seperti biasa. Jika kita melihatnya dari dunia kampus itu kan yang saya lihat memang antara pihak lelaki dengan pihak perempuan itu tidak ada jarak, maksudnya mereka bisa berbaur seperti halnya biasa saja gitu tuh. Tapi jika kita pandang dari segi Islam gitu ya, mengingatkan kampus kita ini adalah berbasis Islam, itu ada apa ya, bentrok gitu tuh, maksudnya ada sesuatu hal yang tidak sesuai gitu dengan syariat kita kalau misalkan kita melihat dari segi pandang Islam gitu. Oke, baik. Menurut Teteh, apakah pergaulan mahasiswa UIN sudah sesuai dengan syariat, baik dari sikap, fashion, atau bahkan tingkah laku, melihat bahwa kita ini berasal dari universitas yang dimana bergariskan Islam? Menurut saya kalau misalkan melihat dari segi sikap mahasiswa UIN itu tidak bisa secara satu jawaban gitu tuh. Karena kan mahasiswa UIN itu banyak ya gitu tuh. Kalau yang saya lihat dari segi sikapnya, ada beberapa mahasiswa golongan yang sudah bisa menerapkan pertemanan dari segi Islam gitu. Ada mereka yang bisa bersikap bagaimana bisa menjaga dirinya, membentengi dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Baik dari sikapnya tadi gitu, dari segi fashion. Nah, itu juga tidak bisa dengan satu jawaban gitu. Ada golongan mahasiswa yang sudah bisa menerapkan pakaiannya, fashionnya dengan menurut Islam. Ada juga mahasiswa yang belum bisa menerapkan fashionnya dari segi Islam gitu. Tapi kita bisa berkaca dari aturan kampus seperti di Fakultas Tarbiyah. Mereka kan mewajibkan mahasiswa-mahasiswanya untuk berpakaian sopan gitu. Bahkan yang saya tahu ya, dari Fakultas Tarbiyah itu mereka mewajibkan mahasiswanya, terutama bagi perempuannya, untuk tidak mengenakan celana, apalagi yang ketat. Nah gitu tuh. Kalau untuk fakultas lain, menurut saya tidak tahu. Tapi untuk fakultas saya sendiri, terutama di jurusan saya IAT, saya sangat tidak menemukan gitu. Belum menemukan orang-orang yang memakai celana gitu. Minimalnya ya memakai rok lah, walaupun tidak memakai gamis. Seperti itu sih. Lalu bagaimana cara Teteh untuk membentengi diri dari hal-hal yang dianggap negatif seperti itu? Cara saya untuk membentengi diri untuk tidak terjerumus gitu ya ke hal-hal negatif mengenai dunia kampus. Ya pertama, saya merantau ke sini pun udah dibentengi tentunya oleh orang tua, yaitu dengan di pondok gitu ya. Yang kedua, saya pun maksudnya bisa menjaga diri saya sendiri gitu tuh. Maksudnya harus berusaha untuk bisa memilih mana yang sekiranya bisa saya lakukan baik dan sesuai dengan syariat, dan juga yang salah yang seharusnya saya hindari gitu. Itu aja sih paling. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya pertanyaannya untuk saudari Devi. Apakah ada saran untuk mengenai fasilitas kampus atau yang lainnya? Menurut saya sih ya, sebenarnya ada sih saran buat kampus, terutama dalam fasilitas kampus yang mengenai tadi bus. Cuma mau saran aja, mungkin sedang proses kali ya, cuma pengen menyampaikan aja. Saya tuh pengennya UIN itu ada kampus itu 2. Jadi gini, satu bus itu untuk mengantarkan mahasiswa dari gerbang ke fakultasnya. Ada yang dari fakultas menuju ke gerbang. Jadi kita nggak harus menunggu satu bus itu, jadi bisa mempercepat kita juga gitu. Gitu aja sih paling. Ada lagi dah? Kalau untuk yang lainnya saya rasa cukup, karena saya pun udah merasakan fasilitas kampus. Oke, baik. Jadi yang dapat saya simpulkan dari hasil wawancara kali ini bersama Kak Devi adalah bahwasannya jarak yang jauh tidaklah menjadi hambatan bagi seorang mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan kuliah di kampus 2.
mengingat fasilitas yang sudah disediakan kampus 2 untuk para mahasiswanya, begitu Devi? Ya, betul. Kemudian pembahasan mengenai pergaulan dan lingkungan, nah sudah tadi dijelaskan oleh Teh Devi mengenai pertanyaan tersebut. Nah pada dasarnya itu semua kembali kepada diri kita masing-masing, bagaimana cara menanggapi dan serta memilah dan memilih yang mana yang baik dan yang benar, karena kita ketahui bahwa pikiran kita sudah pastinya terbentuk dan sudah pastinya bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, banyak cara yang dapat kita lakukan untuk memilah dan memilih hal-hal yang baik dan buruk di lingkungan dan pergaulan kampus tersebut. Nah, mungkin semoga wawancara kita pada kali ini bisa bermanfaat ya Teh Devi bagi penonton yang melihat video kali ini. Mungkin cukup sekian wawancara pada kali ini. Semoga kita dapat dipertemukan kembali ya Teh Devi. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.